Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Jai Simha tahun 2018. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Film diawali dengan berlatar di sebuah stasiun kereta api, di mana seorang pria yang baru turun dari kereta, dirinya diberhentikan oleh seorang polisi yang merasa curiga terhadap penampilannya, yang mana ternyata pria itu membawa seorang bayi di dalam gendongannya. Pria itu bernama Narasimha, dan si polisi itu mencurigai bahwa ia adalah seorang penculik bayi. Namun ketika Narasimha berdebat dan akan ditangkap, menteri di kota itu datang menghampiri dan menyapa Narasimha, di mana hal tersebut benar-benar membuat si polisi malu dan merasa bersalah. Diketahui bahwa Narasimha bersama bayinya melakukan banyak perjalanan dari satu kota ke kota lainnya di India, yang mana Narasimha sendiri bermaksud ingin mencari ketenangan untuk si bayi, tak peduli meski ia harus terus berpindah-pindah dan terus berganti pekerjaan. Hingga akhirnya Narasimha pun sampai di sebuah kota bernama Kumbakonam, dan beruntungnya ia ketika dirinya sedang berada dalam kuil untuk berdoa, seorang wali di kuil tersebut membaptis anaknya dan menamainya Balakrishna. Dan tak hanya itu, Narasimha pun diajak ke rumahnya untuk dipekerjakan menjadi seorang supir. Kemudian, scene beralih ke lain tempat memperlihatkan mafia di kota tersebut yang bernama Kaniapan mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan inspektur baru dengan tujuan untuk memberinya suap. Kaniapan memberinya sebungkus besar uang sogok, dan si inspektur baru yang terlihat lebih tegas dalam bersikap, dirinya tetap menerima uang suap tersebut. Singkat cerita, di suatu malam, Narasimha dan para asisten yang lain dibuat terkejut dengan kedatangan anak gadis Pak Wali yang nampak seperti sedang ketakutan. Semuanya tak ada yang berani bertanya, namun melihat dari kondisi mobil yang dibawanya, ia seperti sudah menabrak sesuatu dengan mobilnya itu. Hingga saat pagi tiba, secara tiba-tiba Kaniapa bersama anak buahnya mendatangi rumah Pak Wali dan membuat kekacauan di sana, dengan maksud agar si pengendara mobil putih mau keluar, karena ternyata di malam itu mobil tersebut sudah menabrak adik kandung Kaniapa. Semua orang di sana hanya mampu menontonnya dengan takut, dan Pak Wali yang tahu bahwa itu adalah ulah dari anak kesayangannya memutuskan untuk merendahkan dirinya di hadapan Kaniapa. Akan tetapi semua itu sempat dihentikan tatkala Narasimha maju dan mengaku bahwa semua itu adalah ulahnya. Dengan berani, Narasimha menanggungnya demi keselamatan putri Pak Wali dan kehormatan Pak Wali itu sendiri, meski ia harus menerima penghajaran yang dilakukan oleh Kaniapa tanpa melawan sedikit pun. Lanjut, singkatnya, scene pun beralih ke beberapa hari kemudian memperlihatkan rombongan dari seorang menteri yang akan melakukan puja di kuil. Kepada imam, menteri itu bersikeras ingin mengalungkan sekalung uang pada leher patung dewa secara langsung. Akan tetapi keinginan tersebut ditolak oleh imam karena itu merupakan perbuatan yang melecehkan dewa. Tak terima keinginannya dihalangi, dengan arogansi menteri itu pun menyuruh si inspektur korup untuk menangani keadaan tersebut, hingga si inspektur korup itu menampar jatuh sang imam yang terus menghalanginya, di mana hal tersebut disaksikan oleh banyak orang yang memang sedang melakukan puja di sana. Lalu di kemudian hari, terjadi demo di depan kantor polisi oleh orang-orang yang merasa marah atas perlakuan inspektur baru itu kepada sang imam. Dan Pak Wali bersama Narasimha datang dengan maksud ingin menengahi keadaan tersebut. Pak Wali berusaha secara baik untuk berbicara, namun si inspektur masih saja ego dan sombong menanggapinya, sampai ia pun berani mendorong Pak Wali, di mana hal tersebut memancing kemarahan dari para pendemo. Narasimha yang tak tahan lagi melihat para pendemo di barisan depan dipukuli oleh para polisi dan terkena gas air mata, secara terus-menerus memberanikan diri untuk melawan dan merebut pistol si inspektur. Narasimha dengan tegas memberitahu kesalahan si inspektur korup itu dan memintanya untuk hanya sekedar minta maaf saja di depan para pendemo. Awalnya si inspektur itu tetap saja arogan, namun ketika Narasimha dengan berani menembakkan pistol tersebut ke arah kakinya,
si inspektur itu tak mampu lagi menyombongkan diri dan pangkatnya, hingga ia pun akhirnya mengaku salah dan meminta maaf, di mana kejadian itu pun diiringi oleh sorak-sorai dari para pendemo. Kemudian, scene beralih ke lain tempat. Di penjara Vizag, terdapat seorang terpidana mati bernama Tota Ramiredi yang tak bereaksi ketika mendengar keputusan eksekusi matinya dari sebuah siaran berita. Namun ketika berita itu menyiarkan sebuah berita yang menyebut nama Narasimha, ia langsung terperanjat mendengarnya dan terlihat begitu marah sampai merusak televisi di depannya. Beberapa saat kemudian, Tota pun nampak dikunjungi oleh istrinya yang meminta maaf atas kekalahan kasusnya itu. Tota sendiri nampak biasa saja, namun dengan cerdik, ia menarik kalung istrinya membuat sang istri tercekik dan tewas, di mana menurut si pengacara, hal tersebut sengaja ia lakukan agar eksekusi matinya ditunda selama penyelidikan kasus pembunuhan itu berlangsung, dan hal itu akan memberinya waktu untuk balas dendam kepada Narasimha. Beralih ke Kaniapa yang sedang berada di rumah sakit. Kaniapa terus menunggu saudaranya yang masih dirawat, dan meskipun begitu, kini keadaannya sudah mulai membaik. Di sana juga ada si inspektur yang bermaksud ingin membujuk Kaniapa agar mengajukan kasus mengenai Narasimha, supaya si inspektur dapat membalas Narasimha ketika nanti ia berada di dalam penjara. Kaniapa sendiri meskipun memiliki dendam kepada Narasimha menolak usulan tersebut dan memilih akan melakukannya dengan caranya sendiri, di mana karena hal itu si inspektur korup yang ternyata juga licik pergi ke gudang rumah sakit dan memasukkan selang oksigen adik Kaniapa ke knalpot pembuangan gas mobilnya, yang alhasil karena hal tersebut adik Kaniapa pun meninggal. Singkatnya, karena alasan kematian saudara Kaniapa, si inspektur pun menangkap Narasimha ketika ia sedang berada di bajai. Narasimha sendiri tidak melawannya, namun ketika di pertengahan jalan, ia melihat anaknya sedang menangis di gendongan anak buah Kaniapa. Dan karena hal itulah dengan cepat Narasimha dapat memberontak dan merebut mobil si inspektur untuk mengejar mobil anak buah Kaniapa. Anak buah Kaniapa membawa bayi itu ke tempat Kaniapa yang sedang berduka, di mana ketika melihatnya dengan penuh marah, Kaniapa bersiap dengan pedangnya dan menyuruh anak buahnya untuk melemparkan si bayi ke hadapannya agar dapat ia bagi dua. Sesaat bayi itu dibuat melayang di udara, namun beruntungnya secara tepat waktu Narasimha datang dan mampu menangkap bayi tersebut. Orang-orang Kaniapa pun tak membiarkan Narasimha. Mereka dengan cepat menyerangnya dengan menggunakan senjata tajam. Dan Narasimha sendiri dengan bayinya yang masih dalam gendongannya berusaha untuk membabar habis anak buah Kaniapa satu persatu. Kegilaan itu terus terjadi hingga beberapa saat. Namun pada kenyataannya, kekuatan dan keahlian bertarung dari Narasimha memang tak terelakkan, karena dirinya mampu mengalahkan semuanya termasuk Kaniapa itu sendiri. Kemudian setelah pertarungan itu berakhir, Narasimha beranjak mendatangi anaknya yang sebelumnya sempat ia dudukan, dan di belakangnya si inspektur mengikuti dengan pistol yang sudah siap di tangannya. Dan betapa kagetnya si inspektur itu ketika Narasimha menggendong bayi itu, yang mana ia ungkap bahwa itu adalah anaknya. Sehingga karena kejadian itu, si inspektur pun menjadi luluh dan berterima kasih kepada Narasimha. Narasimha sendiri tak bergeming, dan ketika ia melihat wanita yang bernama Gauri, yang mana itu adalah ibu dari si bayi, dan si inspektur itu adalah ayahnya, Narasimha hanya mampu tertunduk seperti ada sesuatu di antara keduanya. Reaksi yang sama pun ditunjukkan oleh Gauri ketika ia melihat Narasimha. Dan ternyata anak Narasimha sendiri aman di tangan Dania. Dan faktanya, kedua anak itu sangatlah mirip, hingga Narasimha tak mampu membedakan keduanya. Kemarahan Narasimha ternyata tidak sampai di situ. Di hari yang sama, ia juga mendatangi kembali Kaniapa yang sedang terbaring babak belur di rumahnya. Narasimha datang untuk memperingatinya agar tidak mengganggu si inspektur dan keluarganya. Dan lagi-lagi Kaniapa pun dibuat tak berdaya di hadapan Narasimha.
karena kejadian di pasar, dan ia pun berusaha mencari tahu tentang fakta kedua anak yang mirip itu dengan menanyai Narasimha secara langsung. Lalu Sin pun flashback. Di hari itu, terlihat Narasimha dengan tampilan yang berbeda sedang terjebak macet karena penutupan jalan akibat dari kampanye salah satu calon menteri, Ravi Sangkareddy, yang mengatakan akan terus berkampanye sampai ia mendapatkan tiket untuk menjadi MP. Padahal kenyataannya, kemacetan yang ia buat itu sudah berlangsung selama berjam-jam. Masyarakat pun merasa begitu gelisah dengan masalah yang mereka alami karena kemacetan itu. Hingga seorang ibu yang akan melahirkan pun harus meninggal di dalam ambulan karena tidak segera melakukan operasi di rumah sakit. Narasimha yang awalnya santuy, jiwa singanya seperti terusik. Ia pun maju dan menghajar orang-orang yang berkampanye menutupi jalan. Polisi, media, dan masyarakat pun hanya menyaksikan aksi dari Narasimha karena mungkin mereka pun sama muaknya dengan ulah Ravi itu. Di tengah perdebatan antara Narasimha dan Ravi pun mendapatkan kabar bahwa ia sudah mendapatkan tiketnya. Namun ia harus segera mendaftar dalam waktu kurang dari 1 jam atau gagal. Narasimha yang mendengar hal itu memberikan sebuah karma instan kepada Ravi, di mana masyarakat yang sudah terjebak macet lebih baik membiarkan kondisi tetap seperti itu dan beranjak dari kendaraannya, di mana hal tersebut membuat mobil Ravi terjebak di perempatan jalan, karena sebelumnya ia memang telah memblokade perempatan itu. Dengan begitu kelimpungan, Ravi dan orang-orangnya berusaha mencari jalan untuk mobilnya. Namun hal tersebut tetaplah sia-sia saja. Sementara waktu yang sebelumnya kurang dari 1 jam, kini hanya tersisa tinggal 30 menit lagi. Dan karena tak ada lagi waktu, Ravi pun berlari menerobos antrian kendaraan di jalan dengan diliput oleh media, di mana hal itu jelas mempermalukan dirinya. Dan masyarakat pun hanya bertepuk tangan menyaksikan pemandangan konyol tersebut. Berusaha menembus jalanan dengan berlari, namun pada akhirnya Ravi harus menelan kecewa karena harus gagal mendaftarkan diri dalam pencalonannya sebagai MP. Lalu dari scene flashback ini juga diketahui bahwa sebelumnya Narasimha dan Gauri itu adalah pasangan kekasih, di mana mereka adalah teman sejak kecil. Hingga pada usianya sekarang mereka hanya terus berpacaran karena Narasimha yang begitu pengecut untuk berbicara kepada ayah Gauri. Sekalipun berkali-kali ia mencoba berbicara, Narasimha hanya mampu mengenalkan dirinya sebagai murid ayah Gauri saat di kelas 5. Narasimha begitu tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk berterus terang kepada ayah Gauri. Kemudian, Sin beralih ke tempat Ravi di mana dirinya yang begitu stres karena kegagalannya dan pemberitaan media yang ada. Dan dari scene inilah baru dapat kita ketahui kenapa Tota yang tengah dipenjara di scene sebelumnya merasa begitu marah tatkala ia mendengar Narasimha, karena Tota sendiri merupakan ayah dari Ravi. Singkat cerita, di pagi harinya pembantu rumah Ravi yang baru saja membukakan pintu dibuat kaget dan berteriak syok tatkala ia melihat Ravi yang menggantung dirinya karena merasa begitu malu dengan kejadian sebelumnya. Dan sebelum bunuh diri, lewat surat yang digenggamnya, Ravi pun berharap agar ayahnya dapat membalaskan dendamnya terhadap Narasimha. Beralih dari duka Tota, di hari yang sama, pekerja Narasimha yang bernama Mangga akan melangsungkan pernikahan. Namun Mangga sendiri enggan melakukan upacara pernikahannya sebelum Narasimha datang, di mana keterlambatan Narasimha itu dikarenakan ia yang diminta Gauri untuk kembali berbicara lagi dengan ayahnya. Namun tetap saja hal tersebut berujung dengan kegagalan. Lalu di tengah perjalanannya menuju rumah Mangga, Narasimha pun mendapatkan telepon di mana ternyata telepon tersebut mengabarkan keadaan rumah Mangga sekaligus tempat pesta yang begitu hancur dengan banyak mayat di sana-sini, termasuk 2 teman Narasimha dan calon suami Mangga pun harus menjadi korban. Teman-teman Narasimha yang masih hidup berusaha menceritakan kedatangan Tota bersama anak buahnya untuk mengamuk di tempat tersebut karena mencari keberadaan Narasimha, dan kejadian tersebut diungkap sebagai peringatan dari Tota untuk Narasimha. Merasa marah dan murka, Narasimha pun dengan cepat mendatangi rumah Tota dengan menabrak gerbang juga pintu rumah Tota.
Kedatangannya pun langsung disambut oleh anak buah Tota, dan dengan membabi buta, Narasimha menghajar mereka satu persatu, termasuk dengan Tota itu sendiri. Narasimha terus menunjukkan keberingasannya, dan aksi tersebut ia lakukan dengan begitu cepat hingga dengan tanpa belas Narasimha pun menuangkan bensin ke tubuh Tota dan membakarnya lalu bergegas pergi dari rumah Tota. Atas semua kejadian tersebut, sidang pun digelar. Narasimha yang telah terbukti melakukan penyerangan, ia dapat terbebas dari jerat hukum. Sedangkan Tota yang terbukti membunuh 8 orang di tempat pernikahan Mangga, ia dijerat hukuman mati. Dan itulah penyebab Tota ada di penjara pada scene sebelumnya. Kemudian di lain waktu, scene memperlihatkan Narasimha yang berdiri di hadapan ayah Gauri, di mana ternyata ayah Gauri sebenarnya mengetahui kedekatan antara Narasimha dengan anaknya itu. Dan yang mengejutkannya adalah ternyata ayah Gauri dengan tegas menolak Narasimha karena alasan keamanan anaknya. Karena ayah Gauri sendiri mengetahui berita-berita kepahlawanan dari Narasimha. Lalu di tengah obrolan itu, 2 orang pengendara bermotor berusaha untuk menembak Narasimha, di mana satu tembakan dapat mengenai lengannya. Dan hal tersebut tambah meyakinkan ayah Gauri untuk menjauhkan Gauri dari Narasimha demi keselamatan Gauri itu sendiri. Hingga di keesokan harinya, Narasimha yang begitu menghormati ayah Gauri dan tak ingin Gauri terus mengejarnya, sesaat pergi dari bengkelnya, di mana saat ia kembali, sebuah pemandangan yang memperlihatkan Narasimha dan Mangga seperti pasangan yang sudah menikah begitu membuat Gauri terkejut. Serasa disambar petir dan dicambuk, dengan penuh kekecewaan, Gauri pun hanya bisa mengucapkan selamat dan tak berharap bertemu lagi dengan Narasimha. Lalu ia pun beranjak pergi. Padahal kita ketahui bahwa itu adalah pengorbanan cinta dari Narasimha untuk keselamatan Gauri. Setelah kejadian tersebut, kini setiap malamnya Narasimha hanya minum sendirian tanpa teman-temannya ataupun Gauri, karena teman-temannya pun sama kecewanya seperti Gauri. Malam itu, ia mabuk sendirian, dan ketika dapat dibangunkan oleh pembantunya, ia pun menuju kamarnya yang sudah dihias seperti kamar pengantin. Di sisa-sisa kesadarannya, Narasimha memanggil Mangga yang tertidur di lantai, dan Mangga pun langsung terbangun, namun dengan membuat isi kamar menjadi begitu berantakan. Mangga yang begitu polos secara perlahan dapat meluluhkan hati Narasimha, dan meskipun nama Gauri tidak dapat terhapus, setidaknya keduanya dapat bahagia sebagai pasangan suami istri, hingga Mangga pun dapat mengandung. Dan singkat cerita, hari persalinan pun tiba. Narasimha yang panik mengemudikan mobilnya dengan begitu cepat, berharap dapat mengejar proses persalinan yang akan segera berlangsung. Namun di tengah jalan, sebuah bencana datang secara tiba-tiba, di mana mobilnya dengan cepat ditabrak oleh sebuah truk hingga terguling. Dan ketika di rumah sakit, pada awalnya mereka semua selamat dengan Mangga yang melahirkan anak kembar. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba Mangga menjadi tak bergerak, dan ia pun dinyatakan meninggal oleh dokter. Belum selesai dengan dukanya, tiba-tiba Narasimha mendengar teriakan dari ayah Gauri, di mana ternyata Gauri pun tengah melahirkan, namun bayinya harus meninggal. Narasimha yang tak ingin melihat Gauri bersedih memberikan satu anaknya untuk Gauri, karena ia tahu bahwa Gauri begitu sayang dengan anak kecil. Kemudian kembali lagi ke waktu sekarang, di mana scene memperlihatkan pengawalan Tota oleh polisi diserang anak buah Tota. Dan setelah dapat membebaskan diri, Tota mendatangi rumah menteri untuk membunuhnya, di mana secara kebetulan Kaniapa ada di sana, hingga akhirnya mereka berdua pun bekerja sama untuk balas dendam kepada Narasimha. Singkat cerita, Narasimha ditelepon oleh salah satu polisi yang mengabarkan bahwa keluarga inspektur diculik oleh Kaniapa. Tahu bahwa Gauri dan anaknya dalam bahaya, ia pun dengan cepat menuju tempat Kaniapa. Sempat dikurung dan dibakar di dalam sebuah truk, Narasimha yang mendengar tangis anaknya dengan cepat melajukan mobilnya dan melawan orang-orang Kaniapa satu persatu, hingga semua orang yang berusaha menyerangnya pun dapat ia kalahkan dengan mudah.
termasuk Kaniapa yang lagi-lagi harus babak belur oleh tangan Narasimha. Hingga pada puncaknya, Tota pun menampakkan diri dan lagi-lagi berusaha untuk membakar Narasimha dengan tumpukan ban mobil. Dan sumpah ya, ini adalah scene yang paling keren. Kalian saksiin aja nih. Seperti membunuh semut, dengan sangat mudah Narasimha dapat menghajar Tota tanpa Tota mampu membalasnya sedikit pun. Hingga pada akhirnya Narasimha pun berusaha untuk menggantung Tota. Kaniapa sendiri yang belum mati-mati sempat melayangkan beberapa tembakan ke arah Inspektur dan Gauri. Namun dengan cepat Narasimha melemparkan besi yang membuat Kaniapa kini menjadi tewas. Dan karena tubuh Kaniapa yang jatuh ke belakang pun membuat mobil yang menjadi pijakan Tota satu-satunya itu berjalan mundur. Hingga Tota pun harus tewas tergantung. Cerita yang sama. Dari kejadian tersebut, Gauri dan suaminya mampu selamat, namun tidak dengan anaknya. Dan lagi-lagi, Narasimha yang tak ingin Gauri bersedih pun kembali memberikan anaknya untuk menggantikan kembarannya yang sudah meninggal. Sementara itu, di luar ruangan, Narasimha memutuskan untuk pergi dengan membawa anaknya yang sudah meninggal. Beberapa saat, ayah Gauri sempat menghentikannya dan berkata bahwa kini baginya Narasimha itu adalah seperti Tuhan. Narasimha sendiri begitu terharu mendengarnya, dan ia melakukan itu semua untuk kebahagiaan Gauri, sehingga ia pun meminta ayah Gauri untuk tetap merahasiakan semua itu. Lalu ia pun melangkah pergi dari rumah sakit tersebut. Dan film Jaisimha pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Jaisimha tahun 2018. Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan kalian wajib subscribe agar dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and Hallelujah!